billah wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi untuk pengajian ia rewengi digaga tema, tidak ada tema yang diberikan oleh panitia. Jadi untuk istilahnya itu sediwis sangi makada agak pembahasan sebelumnya. Jadi itu yang ada tema Bu ya. Apa itu? Oh iya, disuruh nih sabara bapak-bapak aja loh. Karena amalan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga sabar-sabar dulu. Iya, sebenarnya memang ia cuma bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri, dalam hal ini ibu rumah tangga. Nah sebab dua telu agak-agak yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak, memang alim lebihnya Nabi Muhammad SAW narampe maka siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya, nasasakangi wajujun nalakain nasi bawa wijawijana, maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga wemiti pulokoro menetes dari pakaian, pulokoro pakaian yang kayak sesak, sikotoro dosatan alaga po Allah Ta'ala. Sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Nah, yaitu ampai sitongan nama kun raye onron pasipulu pahala oku itu pelayanan loko keluarga, pelayanannya kepada suami, bahkan menyiapkan minuman ipas sadia ngangi werinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersekamai maka dakwidi maki buaran wa palla lakaita, itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tuh teko tak aku gulu kasih. Nah, ini yang jadi degagai pas dia. Padahal ia naro idi onrota lolonga pahala makun raye. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakaina. Karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah jangan sampai karena tugas seperti itu, kewajiban oleh negara, nasabari gugur istilahnya masalah kewajibatan lokolakaita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian iridi makun raye penting memang ipaham makada iyo ko ilalan na rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan.
Yana tu ampai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam biasa nampak guru ngeloko alena panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oko Nabi ta sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau permisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi dia nak kada ajak. Nabi tidak mengatakan jangan, tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Carana Nabi nak kadai melo ko ga upak guru ia lebih makanja ina ya milawi. Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah sabakkan alasannya engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya Ronabita napodami maka da melo ko kau pak guru ya lebih makanja ina ya milawi. Sehingga dia mengiyakan, age pak guru ngangi, iya na napake ibu-ibu. Maka dia nabita, sebelum engkau tidur, jadi ini makun raya, sebelum matin roki, kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya ya robu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna takkota itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi komelo ki de tamatako ya rota pake. Jadi kuciaki matako istilahnya selesai biasa tuh enggak tahu kupure matinro justru mempat di mana ngalelena. Nah, iya sering kita tidur. Biasa juga ya tubuh faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasanya mau di mana ngelele kotomoto. Yaitu ampai nabita sitonganna nasuroki milodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne koto melo tinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu ndak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na pelom tinro. Pak Mi kata ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar, ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakakna kotome matinro, ia ketako mati ki okolala tinro tak, maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne nana mati itu isa surga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut lejeneki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apani ijulumatai bisaidu walimana gangkasiku isapulun nasi bado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki.
iya mero yang paling mudah nareko tahu sakarat ya. Jadi kemudian maka daka onak mega tahu komatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali ya. Akapa ibaca suratul Fatihah ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali itu merajalan dan tu apalan nabu. Cuma biasanya dia kecicemi baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi kepa ibaca suratul Fatihah kutu melo metinro. Itu pahalanya pada kutu masjidah ke sisa budirham. Sekitar syagaro nilainya ku sisa budirham. Sedalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matadri itu apalan. Iya naro ibaca ini. Yukul romon romak apalangi. Jadi itu makna nabita yang penting na amal kamu ya rona sorong ya nabita doa-doa sebelum tidur itu besar pahalanya. Apa ya komelo ki masjidah tadi yang mana na tahu mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tania duit baca mi tapi menjadi sedekah. Ini tuh ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan anak-anak saya itu saya ingatkan jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Ajak tetinro nareko deni baca Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau motot tariolo pertama kangi korang ngalemu napa komatin. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tasakame itu maka dakudu Allahu baca kata lu alewi itu pertama ke korang. Itanya tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah, jadi ku baca ke telu kulu Allahu pada ku pertama ikorangnya. Jadi sebenarnya itu ku baca kulu Allahu ke telu ku melo ki matinro aleta tu pertama ke korang ke cicang. Itu. Jadi itu isi setengahnya fungsinya itu. Kemudian kolong surat bil falak dan kolong surat bin nas. Magi nih baca kolong surat bil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa ia tuh sihir? Aja tak ada dek toga agak tahu benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngat teletu ku idi tidak. Biasa tahu nak kiri ngat tahu tapi leselok ku idi. Magi nang leselok ku idi karena mungkin orang itu pakai tolak balah. Istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai. Tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tu pakai di pelindung. Maka jekong ka agak istilahnya angka pakai pelindung tadi dia tu pakai pelindung. Ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agak-agak nabaca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini. Tapi waktu na paturu Allah Ta'ala ya surah maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ya kursi. Kemudian yang berungang kepala 5. Dia yang nicuy. Ya. Ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Iya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan, diusapkan ke badan. Iya. Pak Mega tuh kok Pak Donga sebelum metinro. Termasuk berwudu. Al-Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali.
ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali, baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat, namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengah latu capak latu fil alamin innaka hamidun majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia baca manang. Ya, dia ni baca manang. Tapi ya dia tu lihat baca manang ini cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur. Apa ya masih kirimu kigang ke matinro, insya Allah tidak diganggu. Cuma biasanya tema kedaya masih kirimu ka ustaz maaf itu dikatulu-tulu maja. Biasa masih mimpi buruk mimpi ini. Kuncinya begini. Ya ceki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitiriki sebelum matinro. Nah sebab ya koma witirimu itu napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kong katau mawitiri napa matinro, natako angkanipina pasti itu isyarat. Komeki tanrai bimakada ini mimpi saya adalah isyarat, yang penting mawitiri ki napa lo matinro. Jadi eta pura masam paja sunnah isa, awitiri memang ni telun rakang. Berwitir saja. Nika tahu nasam, wah peko ni carana na melomoki meki moto masam pajam penik, masam pajah tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua sholat. Tania patutu na sini na sampajami. Tapi patutu na mi sampajah perlu. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan, jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin sampajange itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tu Abu Hurairah, ia napura nama sampaja sunnah isa patan rakang, mawitir ini. Tapi ia komoto imas sampajam peni, dena nawitiri. Nah sebab memang angka larangan, la witrani illa fillail. Dena wadinga kedua tema witri si wani. Ini sahabat Nabi. Di sahabatnya Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu na pura nama sampaja sunnah isa mawitri memang ni. Sehingga ya komoto imas sampajam peni dena na witri. Aja tak kada ko pura ni mawitri tadi dena ka sampaja sunnah imonrina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka dia akhirkan witirmu nasabak natengi maka dia aja lalu ko pura ko masam pajam mengeribi mawitiri no padahal angkamu pasam pajang isya. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Telun rekan. Ia ko langsung itelu dia nama regaga 21 juga tidak masalah. Ia niko macipi wettuna meloni masam pajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tamas subuh. Nah dia patah witiri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Ya pak ya tu witiri namun si rakaat ngesatu. Pak ya sange witir ganjil. Ya 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9. Tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara paling matandre. Biasa kita witir asyara rakam. O denangka. Pitu. O telumi. Iya. Langsung 3 atau 21. Langsung 3. Oh iya. Ya ko sirakani, sirakana. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya. Jadi mah. Iya. Kalau 21 bisa. Bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma kita pakai usolli sunnata sofful witir rakaatain atau usolli sunnata ma'al witri rakaatain. Ya jaja tak ada usolli sunnatal witir rakaatain. Namun tu malaikat yang empat diulu tu. Karena wakatnya mas sampai sunnah ganjil 2 rakaat. Kan tidak nyambung toh. Nah, makanya kalau 21 itu usolli sholatus sunnatit
sofful witir atau sholli sunnatan ma'al witri. Jadi unia kangi ma wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri dua rakaat karena wang Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada kuma bicara gigi maka ada dua mijolok matu tercik dia. Nah, itu. Jadi itu kalau langsung tiga sholli sunnatan salasa witir salasa rakaat ini selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab, kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tahu? Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup. Nah witir yang 21 kan mabere selengi jolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salat berarti bukan bagiannya. Coba. Dengar. Jadi maka kapura ditutup. Dua rakaat itu tuh beres selang. Ya nang kesempajan atau pura mak beres selang. Kan ada sambungan itu mundrina. Kan sudah ditutup tuh. Nah. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupura mak beres selang katanya na bagianna. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam. Langsung ambil 1 rakaat. Manci sampai sunat maghribi itu. Sampai pada itu sampai jam maghribi. Jadi masalah tuh. Makanya ulama kita ada mengatakan tidak. Yang witir itu ya langsung 3. Dia mengatakan tidak. Karena Rasulullah pernah melakukan 21. Sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai sofful witir atau ma'al witri. Bagian dari witir. Ya kuma basau giki atau bahasa Indonesia ki maka da wakatai masam pajasuna bagian na witiri 2 rakaat karena po Allah Ta'ala magampani no pada itu sama bahasa ra'i. Ya ko langsung italu selesai persoalan. Ya ko sirakangi cede ni wetu ko cede ni wetu masalawan itu ko masigi maka dia ko pagan na italu ye ban ni tadi pernah selesai. Silakan lakukan 1 rakaat sholli sunnatal witir rakaatan itu 1 rakaat karena witir itu Nabi tamakada. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat walau rakaatan. Maka Nabi ta'ajalalo nadema witri namo manisirakan. Nasabak siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka palaisa minni, bukan golongan kami. Jadi tanya golongan kukudena witri. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ia witiri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib itu witiri. Nah sabang kahadesa Nabi itu maka dah nani gini dena witiri tanya golongaku. Palaisa minni. Nah, ini yang bahaya makanya usahakan berwitir. Itu barakat na witiri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi ya komeloki mencaji wali awitriki. Karena kalau mau jadi ya sange wali kekasih Allah. Ya komeloki menjadi kekasihna pun Allah Ta'ala witiri aja tersalai. Nah itu. Ini tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohak desa elau baca maka dah angka 2 sempajang berarti sebenarnya boleh diqadha. Maka dah angka 2 sempajang ya kokama itewat di deni salai. Angka 2 sempajang namu kama tewat di deni salai ko sementara jamai. Nomor di sampaja sunnah yolona sampaja subuh siba sampaja sunnah witri. Jadi ya koma sampaja sunnah subuh ki nakama pak bange aja mau tasalai itu selesaikan itu. Selesaikan. Iya namo sampaja sunnah liangi dena wadi. Ya kenapa sirakangi zaman nakama pak bange maka dia udapi kata derek pamulan nama tu imangnya salai bawannya itu sampaja sunnah. Aja nata papurai. Nah, jangan diselesaikan. Jadi cukup
kumakada sirakan ni jama papi soban ni masam paja palai ko masam paja sunat tu masjid ni masam paja sunat jenek ki takut dia gaga kang aku menyamang kajato takut dia nirita jangi dan tu masam pajang kan biasa begitu masam pajang ni bae napa sirakan ni jama tapamoni ni wah iya ku pateru isam pajaku ye dia udah api kata derek pamulan na imangi tersalai bawan tinggalkan aja tak beres salah aja tak tutup papi soban nih iya, jangan diselesaikan maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunnah cuma mereka tahu tadi nalalungi kata derek pamulan na imang natung katulimon rojo mamak ko pura ni kata derek imangi napai tama nah, ini tahu bangker ro ya tuh sampaja sunnah lagi wedding misalai dami dapi iya kata derek pamulan na imange apalagi ko demeto ka jama-jama coba jadi sampaja sunnah lagi weddi salai mas sampajangi lagi weddi salai apalagi ko deto mas sampaja apalagi makada mangaji mi apalagi makada masikir mi apalagi ko mapelo mi au itu jadi gitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram nih kuyule dapi barakah loko ya. 40 hari saja tahu itu manenunga makanya jamaah takblik itu ada hurusnya 40 hari. Ada hurusnya 3 hari. Jadi magi nang katopi itu ngesoh magi na patapulo sona pa yan ang kataw to lima tiyumo ko imangi patapulo sona sampajang patapulo sona dalam 5 waktu itu lima tiyo ko imangi din ang kanasabo maka malomo ni mataru ya to na jama sampajang jadi ya komelo ki malomo tapi ko pakasibiyang mako paro sampajang peni patapulo wanin na tapas sa lita moto pokok na iya ko wani galulu imatata itu tapas saleta ya tulle pas saya leta moto mas sampajampan ni patapulo mowan nina maringannya tulomonri karena memang kita harus berjuang kalau mas sampaja subuh makoto ya kutulle pananungan sampaja subuh patapulo subuh insyaallah dimudahkan itu kemudian rewa kipe malokon na ibu rumah tangga jadi untuk ibu-ibu sitonganna ang kami matutu aturan ada aturan itu di dalam rumah tangga termasuk sunnah istilahnya tanya maka wajib sunnah mi hukumna tapi itu ada berkahnya keberkahan saya sering sampaikan itu memang angka gaga tu najama nabita dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana maka dasesanna nabita itu barakah itu sederhana. Istrinya itu kan pelana nabita, kupinna nabita, dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napanis sama kadatannya pe gollau tari kupinna nabita na inum manisisana nabita to. Kanang kanaki bawa pala Aisyah natanya gola kasi natari pat jemi. Iya, pat jemi natari tapi kada nisam ni. Sehingga Nabi meminum kahwa, kopinya itu dia minum. Napa benena merenge, mak denge milau makanade sesanga aja tapurai. Nabi mengatakan tidak, saya tidak sisa, saya mau minum semua ini. Nah sahabat nisang Nabi ta makada salai robatena dero kasi natungkai. Karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan maka datangnya gola. Nabi mau habisi tapi nasitaiwi Nabi ta napa natutu pa di mana na pakai tutu ya rokacana nabi tanah pernah getak nainum kita pernah pura ka ngapa patje bayangkan iku do siru patje nasi kaca itu bayangkan nih
Nah, jadi memang dari situ ketahuan. Tapi Nabi itu dia minum tidak pernah denang kena berubah raut mukanya. Jadi makiro. Jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka tapi dena salamana bu. Ya wita penjelasan na guruta Jumat pertama subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi misalnya Jumat pertama bulan Muharram, Jumat pertama bulan Zulhijjah, Jumat pertama bulan Zulqa'dah. Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah itu subuh Jumatnya ya ya rosesanna lakai tak nino. Jadi dia selamanya. Oh, menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Misalnya bulan Zulhijjah, Jumat pertama subuh ya kibarawe pala. Tapi di dalam kitab itu ada doanya. Ibacangi inang salnahu ku igaru. Igaru itu, igaru we pala mengikuti arah tawaf. Nah payatodo kangi rosiru ku tengana. Ni baca inang salnahu. Ia peniak ka ia rosiru ku paje ma cene ia ruwe. Jadi itu caranya. Kemudian ia lengi lakai tak ninungi sesana. Kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kautsar. Inna ataina. Maka dari penjelasan na koroto pandrita. Degaga makunrei lai caraikan oko lakaina. O yaitu na amalkan. Itu. Tapi tinggal lagi hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diaduk mengikuti arah tawaf. Igari mengikuti arah tawaf. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. Ko macene we ia paniak kay rosin ru'e ko paje macene ya ru'e. Kang igaru kopi itu, igaru tenge karena ada gulanya itu diaduk mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napa ya tetukang dibaca inna ansalnahu. Selesai pimacene napayak kamen resiru yaru pakai magaru kemudian ya lengilah kita ninung sesana kita baca surah Al-Kautsar baru kita minum inna ataina dega gak tahu icaraikan tidak ada yang dicaraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu makanya di arone komeki amang tacapuri kopita ko subuh Jumat kalau mau aman itu amalan. Kemudian yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya yaitu dia junub dua rupa, memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tau deh. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniak ka aja bepuluh ke lantai. Menempel di lantai. Wadi yaka amputu emiyaka imonri tapi menempel ikariki yolo atau diangkat di depan menempel amputu imonri. Selesai matu dio napai bisa ajebe dena to mak jenne karena masih bersambung mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kamakir. Ternyata menurut penjelasan alena pengelut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya naro di junub narone de enaletuk jenne. De na selesaikan jenne. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junub ki tausahakan ni tapalat tu jenne mencuci kedua kaki. Yo porone wede ada perbedaan nah.
maka dia ikut penjelasannya, siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat. Nah, itu Pak Burana. Jadi itu waronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picam mematu na langsung bisa ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Nah, iya. Pak itu dia junue kan mengambil air kemudian menyela-nyela rambut 3 kali. Supaya dia akan nakik pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahayalah dia tuh kok dia itu langsung ulu na bolo. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram, apalagi kowe mecekek. Pada kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada WSA dari warna ungu buat takale atau pura dia karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka teh macake wena kumalino aide yase pi Wamena. Iya, karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nakan-naki. Kemudian terutama rokometo kita aku majene ki okilala kamarak mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilapaskan. Cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Itu umpai makun raya harus menggunakan kain basahan. Megapo makun raya nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya. Tapi terbukanya secara full. Itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tuh makunrai jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai kumak bani wae aku tuh kolang itu juga jadi bahaya. Nah, tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh, saya pernah dapat di penjelasan Guru Tak. Iya koko ki wae masolo besok ko salo dio to. Wae masolo napa mangoloko kiro. Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Nah, ukun itu nang kata madari matampu, napa tak ditampu nah malajang. Maka ada magi na laja tampu na maka ada jing. Sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir. Cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati ki. Hati-hati. Karena mereka tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Ya lalu tasure dio, terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolok koe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian kon itu nang kebiasa to matampu, nanti dia tampu, maka dia malajang. Dia lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah. Mega tu makoro. Ya natunang ka kung napercaya tayo na sa angka na anun na. Anak turusalona. Nah dari situ. Karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati di makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid. Itu hati-hati. Karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tu makundraye dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk. Minimal. 3 kali mimpi buruk. Pangkalalu makunre dia namuna wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Patu makunre ya kurangi si kirina, kurangi bicarana, tetap tuh mimpi buruk kalau malam. Iya. Pak ya kode nasuma nangnya tu melo enapau katulu-tulu majatuh. Iya. Makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam 1 hari. Ya nade nama anak tu, nih, ya natu nama dari katulu-tulu makalilek, mapat di mana ngalilek komoto. Nah sebab tidak tercover itu. Nah itu ampai makunri makanya aku mega sikiri nah supaya terpenuhi. Nah, itu. Itu ampai nak makunri nak rone dia pada anak na tu. Dia pada tu. Ya kona tatu gare kong kana tekai.
Nah pula sekolah kita tanai maka ada dapat berapa? Paling nggak maka kami sama kemarin. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama di kemarin. Ya bang itu, ya butuh kau nak makun rai tanai. Dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku napa mana pakai baju begini, temanku begini. Oh dia dapat jamanan nak. Pak makun betul. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi makatulutul makalilem. Ketika semua itu tercover, makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Ya mak itu sitongan nak bu. Ya tapi zikir tak. Itu makanya ibu-ibu pegai salawat tak. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam. Saya ingatkan, ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Iya. Ini ronewe ke bapak-bapak, talingi balanca beneta. Di balanca. Bila bibi. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misalnya pak gane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan nai di ma arone be makun reye maka jala ada milau ki ulawa ngoko lakai tako 10 Muharram. Ya. Belikan emas. Aliki agak ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa ipas salama, Nabi Yusuf masuk kuliah terungkonge, Nabi Adam diterima tobakna, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Tersakamnya 10 Muharram maka ada sambara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakamero maka ada 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi Napas Salama, juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Qur'an mengatakan wal fajr walayalin ashr. Walayalin ashr itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak aku tuh meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Jadi dia sembara tuh. Cuma ini makoko yang nggak mana mana menita bid'ah. Nah sebab kemagai. Tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak kaya roleannya maja. Tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pak ketok mimbar. Itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya, iya sesuai ma puasa ki. Ya dia na puasa dia merigaga. Tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku ma puasa ki sesuai dah susu dosa kasih tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian ia koma pandre ki sesuai maka dia nabi pahalanya pada kota pandre sini na umatna mapamulai pamulangi letu capan. Siapa kan na tahu ya itu barakahnya ya tuh ampai mapeca tahu ko 10 Muharram. Pak Yaro peca ecek de modalana. Enang kakalu kuci di gola cala 2 batu na pele warna si tangali tere 5 tahu de na puraiwi. Makanya mapeca risese na tahu de na mampu. Ia tahu sogi pandre ki. Kai suruh mi mapandre de ni suruh mapeca. Itu cuma mega mi tahu kaci cuma peca namo tahu sogi mapeca to. Pak magai na sabak malomui magampang yaki buah. Na mega apalanna. Itu. Magi pe na pitun rupa pulokku na binuh. Pak pitun rupa memang andre na pasipulo na pananasu. Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit Senya. Ada jemaah yang tahu. Bukit Senya. Satu bukit itu yang dia bersandar. Perahunya di 10 Muharram. Ia naruh na nasi nandre na pak cedek mana menito gandum na cedek mani sedikit.
Dia kumpul menjadi 7 macam, napa na nasu. Suruh ku malaikat maka da pegai wena. Pagka tu ko kurangin, natap na baca itu pak dongan na binu. Betul na najepu ya ro. Yan na tu napake panas kung may manaso to. Najepu warra na nabaca itu ayat. Nabaca napa napalin na napatamo ko na tariwe. Gana nandre taw. Kung kagaga cek de mi na mi gataw mi ito ana ya tibaca napay palin na napay naso insyaallah gana. Gana nandre taw. Dena capu ya tu gaga itu na. Dena meso. Dena kadang katutu tau ya tu makan sama na tak pangalo ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak habis. Ya tu na pakai na binu tapi dia pak gorong pak dongan na. Tersapai. Jadi kita sikit mana sikit matu ko tapal ero. Jadi itu magi na 7 rupa ya rona padahal gak ada sana nabita. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko 7 rupa kalah sana to. Semuanya dia disuruh kima pecah 7 rupa, tapi aku mau kima pecah, silakan. Cek dia modal anak tu. Tahu sogi ke cucu lo sapa lo kalolo, agak sih mina goreng oh memang pecah. Itu tuh sogi aja namu baca itu kesiasi. Nah, ini penting ya. Silakan memberi makan. Ya pekutannya beli bola tatali pecah anak tatona. Anak tak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ini sudah hampir 5:30. Magi-magi nampak barakai Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.